Shalom teman-teman TCC yang ada di rumah. Dimanapun kalian berada hari ini, kita percaya bahwa Roh Kudus masih bekerja hari ini. Percayalah teman-teman semua. Apapun yang kalian kerjakan di rumah, apapun yang kalian kerjakan hari-hari ini, tidak akan pernah sia-sia sebab Roh Kudus terus menuntun hidupmu, menolong hidupmu, memberikan pencerahan dan kekuatan baru dalam hidupmu. Mari sama-sama saya mengundang teman-teman TCC, kita memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Mari jangan ada yang berdiam diri, kita memuji, menyembah Dia. Mari sembah Dia, mulai berkata-kata dalam bahasa. Haleluya, haleluya, syukur, syukur. Sembah Dia. Mari buka hatimu, mari buka pikiranmu untuk menyembah Tuhan. Mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Sembah Kau, salahku, ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kekuatan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Sekarang ini pujian ini, hatiku menyembah, hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu Yesus. Ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu. Sekali lagi sama-sama ku sembah, ku sembah.
segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus, sembah ku sembah Kau Yesus, ku Persiapkan hatimu. Mari buka hatimu teman-teman, menyembah Tuhan. Segenap hatiku, Segenap hati kami Tuhan dan mau menyembah. kekuatanku. Segenap kekuatan kami, Ku rindu menyembahmu Yesus, ini ku sembah Kau. ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku, Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. mari sembah. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus. Haleluya. Mari buka hati, mari buka pikiranmu untuk menyembah Tuhan. Mari angkat suaramu untuk menyembah Dia. Mari sembah Dia. Haleluya. Menyembahmu Yesus. Haleluya. Sila namanya. Kami mau menyembahmu, Walau segalanya Engkaulah kami yakini. Haleluya. Mari terus sembah Dia. Sembah Dia sebab Dia hadir di tempat ini. Mari buka hatimu, mari buka pikiranmu untuk menyembah, memuji, memuliakan namanya. Amin, amin, amin. Sebab Engkau yang besar Tuhan. Sebab Engkau yang layak ditinggikan ya Allah. Sebab Engkau yang layak dipuja ya Tuhan. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami. Ya siapa kami boleh memberikan. Kami hanya bisa memberikan hati kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari tinggikan Tuhan. Mari tinggikan Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, sungguh
kehidupanku. Tiada kata bisa, tiada kata yang bisa melukiskan indahmu, melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sekali lagi naik pujian ini. Sungguh besar setiamu. Mari teman-teman semua yang ada di rumah, mari kita naikkan pujian dengan kesungguhan hati. Bukan karena kita hafal lirik dari pujian ini, boleh menjadi pujian ini sebuah perubahan bahwa Tuhan benar-benar besar dalam hidup. Sebab tiada kata yang bisa, haleluya, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya, ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan, oh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Roh dan kebenaran, mari sembah Tuhan Yesus. Kasih Allah tinggikan Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Hidup Kau Allah yang berkuasa, Kau nyatakan dalam hidup
pujilah namanya, sebab dia Terima kasih Yesus. Yesus, pujilah namanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Selamanya, selamanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Selamanya, Selamanya kami mau menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus Engkau ada dalam setiap kami. Bahkan di masa-masa saat sekarang Tuhan, kami yakin Kau gak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan berbicaralah buat setiap kami. Kami mau Tuhan di rumah-rumah kami, di kamar-kamar kami masing-masing Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami mau mendengar kebenaran-Mu karena kami percaya bahwa kebenaran-Mu akan membebaskan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau buka hati kami mau buka telinga kami Tuhan. Berbicara lewat hamba-Mu dan berikan sungguh-sungguh kebenaran itu membuat kami menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Oke, shalom semuanya. Ya, saya berdoa semoga teman-teman di rumah masing-masing dalam keadaan yang baik, amin ya. Jadi hari-hari ini mungkin apa yang kita alami sekarang buat kita agak stressful ya, apalagi kalau anak-anak muda itu kan banyak gerak gitu ya kayak saya. Tapi satu hal kita bisa kok temukan banyak sekali hal yang positif yang kita bisa kerjakan. Ya, nanti kita kapan akan bicara tentang itu ya. Saya hari ini mau share ke teman-teman sekalian tentang sesuatu yang penting yang saya diminta untuk sampaikan buat teman-teman. Bagaimana remaja bisa mengandalkan Roh Kudus di zaman sekarang. Wah, ya keren banget. Temanya keren banget ya. Kita akan mulai dari kisah ini teman-teman. Kita buka sekarang di Kisah Para Rasul 1 ayat 5 dan 8. Ya, mari kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 5 dan 8. Oke, saya akan bacakan ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 5 dan 8. Ini Yesus yang ngomong ya. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita lompat ke ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah ayat di mana permulaan Roh Kudus itu diaktifkan dalam kehidupan orang percaya, gitu ya. Jadi waktu itu Yesus sudah mau naik ke surga. Dan ini adalah salah satu pesan terakhir Yesus buat para muridnya. Saya nggak tahu teman-teman pernah mengalami atau enggak kehilangan orang yang dikasihi gitu ya. Saya waktu kehilangan mama saya beberapa tahun yang lalu, ada kata-kata terakhir yang dia ucapkan. Dan itu adalah kata-kata terakhir yang sangat penting buat saya. Sama teman-teman, ketika kita kembali ke kisah para rasul, ketika Yesus mau naik ke surga, dia melepaskan beberapa kalimat. Dan 2 ayat yang tadi kita baca adalah salah satu diantaranya. Bahwa Yesus menjanjikan ada Roh Kudus, ada satu pribadi yang akan diberikan buat setiap kita orang percaya. Nah ini artinya penting banget, gitu ya. Ini artinya penting banget. Nah kita seringkali ngomong tentang Allah Bapa, betul ya. Kita ngomong tentang Allah Bapa yang penuh kasih, gitu kan. Kita sering ngomong tentang pribadi Yesus Kristus yang sudah mati buat kita di atas kayu salib. Tapi kita jarang banget untuk membicarakan tentang pribadi Roh Kudus, benar ya? Jarang sekali. Gitu.
Ya mungkin kita dengar gitu ya, oh ya Roh Kudus gitu, oh kita Roh Kudus gitu. Tapi kita nggak benar-benar memahami siapa sih Roh Kudus itu. Gitu. Nah saya pakai kata siapa gitu ya. Karena seringkali banyak yang miskonsep bahwa Roh Kudus itu kayak mungkin kayak roh gentayangan gitu ya. Atau kayak arwah gitu. Bukan teman-teman ya. Roh Kudus itu pribadi. Nah kita akan mau sama-sama belajar hari ini. Sebelum kita mau ngomongin tentang bagaimana remaja mengandalkan Roh Kudus. Sebenarnya Roh Kudus itu siapa sih? Gitu ya. Padahal tadi Yesus sudah ngomong bahwa ini pribadi yang penting buat setiap kita. Saya mau sampaikan beberapa fakta tentang Roh Kudus. Yang pertama mari kita buka di Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 16 terus lompat ayat 26 dan 27. Ya, Yohanes 14. Hari ini kita akan buka beberapa ayat ya. Jadi supaya teman-teman bisa belajar. Yohanes 14 ayat 16 lalu 26 dan 27. Nah, ini sama Yesus yang ngomong ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Wow. Kita lompat ke ayat 26 ke 27. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Fakta yang pertama teman-teman. Bahwa Yesus itu menjanjikan seorang penghibur. Seorang penolong. Wow. Bisa bayangkan ya di kondisi kayak sekarang. Semua orang pada stres gitu ya. Gak bisa mengontrol gitu ya. Mungkin kita yang masih sekolah-sekolah gak terlalu kerasa gitu ya. Mama papa yang pusing gitu ya. Nyari makan buat anaknya gitu ya. Tapi satu hal luar biasa banget tadi Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan memberikan kita penolong. Ya kan? Bahkan ayat selanjutnya dikatakan tentang damai sejahtera. Artinya Roh Kudus itu adalah penghiburan buat setiap kita teman-teman. Itu fakta yang pertama. Bahkan di kondisi sekarang kita sadar gak sih bahwa Tuhan sudah janjikan itu. Nah lucunya di luar sana ada begitu banyak orang yang bingung dengan hidupnya, bingung dengan apa yang dihadapi. Kita anak-anak Tuhan terseret dengan itu. Ya enggak? Kita terseret, kita lupa bahwa Roh Kudus itu berdiam di dalam kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus adalah sumber kekuatan. Kita buka di 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Saya bacakan ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Wow. Tadi ngomongin penghibur, sekarang ngomongin kekuatan. Kurang apa coba ya? Tuhan sudah kasih kita itu lengkap gitu ya. Kekuatan teman-teman. Roh Kudus di bahasa aslinya itu memakai kata dunamis. Atau kalau di bahasa sekarang kita taunya itu dinamo. Tahu dinamo ya? Mungkin yang cocok kalau main Tamiya dulu itu ada dinamonya ya. Itu adalah sumber kekuatan untuk sesuatu bergerak gitu ya. Nah artinya Roh Kudus itu ada di dalam kita untuk memberikan kita kekuatan. Saya punya beberapa contoh setelah ini. Ada tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Yang mereka dikuasai oleh Roh Tuhan dan mereka menjadi pengubah keadaan. Nah sekarang yang ketiga, Roh Kudus berdiam di dalam kita. Nah ini yang lebih luar biasa. Tadi sudah ada penghibur, lalu bicara kekuatan. Sekarang itu gak jauh-jauh dari kita tapi ada di dalam kita. Ya kita buka 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Harusnya teman-teman sudah sering ya dengar ayat ini. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi bisa dibayangkan tadi saya sudah mendeskripsikan Roh Kudus itu sebagai sumber kekuatan, sebagai sumber penghiburan. Dan dia gak jauh teman-teman. Saya ulangi sekali lagi, dia gak jauh. Dia ada di dalam setiap kita. Saya tadi sudah janjikan akan saya berikan beberapa contoh tokoh Alkitab. Kita gak usah buka ayatnya, teman-teman kalau mau catat gak apa-apa. Yang pertama di perjanjian lama ada 2 orang yang luar biasa. Tahu Yosua ya? Yosua orang yang luar biasa yang menggantikan Musa membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Di Bilangan 27 ayat 18, Tuhan sendiri yang ngomong sama Musa, ambillah Yosua orang yang dikuasai oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang ngomong bahwa dia dikuasai oleh Roh Tuhan. Makanya gak heran kalau Yosua bisa seluar biasa itu. Contoh lain lagi, Daniel. Tahu ya Daniel ya, anak muda yang luar biasa juga.
Daniel 4 ayat 8. Di versi The Message-nya juga si Raja Nebukadnezar itu bilang bahwa dia ini dikuasai oleh Holy Spirit. Wow, padahal waktu itu raja itu nggak ngerti loh tentang Tuhan. Ya kalau di versi bahasa Indonesianya ngomongnya roh para dewa. Tapi kalau di versi bahasa Inggrisnya dikatakan Holy Spirit. Wow, makanya mereka jadi orang-orang yang luar biasa banget teman-teman. Contoh lain lagi di perjanjian baru sekarang. Tahu Petrus ya? Petrus yang menyangkal 3 kali. Ya, yang ditanyain, kamu muridnya Yesus? Bukan gitu ya. Tiba-tiba di Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Dia berdiri di depan semua orang ketika orang-orang mempertanyakan orang-orang yang kepenuhan oleh roh. Dia berani berbicara. Bahkan setelah dia berbicara ada begitu banyak orang yang menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Wow, luar biasa banget. Lalu contoh selanjutnya, Paulus di Kisah 20 ayat 22. Dia ngomong sendiri bahwa aku ditawan oleh roh. Dan akhirnya dia menjadi rasul pertama yang menyebarkan Injil sampai ke Asia. Sampai ke daerah-daerah yang lain. Masih banyak teman-teman. Itu membuktikan bahwa Roh Kudus ada di dalam setiap kita. Dan dia akan memberikan kita kekuatan. Makanya relate banget ya dengan keadaan sekarang apa yang kita alami. Kalau hari-hari ini engkau sedang kehilangan kekuatanmu, lihatlah ke dalam. Amin. Kekuatanmu itu bukan dari luar. Kekuatanmu berasal dari dalam. Ayo ngomong sama-sama di rumah. Kekuatan saya berasal dari Roh Kudus. Kekuatan saya berasal dari dalam. Yes. Kekuatan kita bukan dari luar teman-teman. Kita tidak dipengaruhi oleh keadaan kita. Amin. Kita yang mengubah keadaan. Fakta yang selanjutnya. Nah, Roh Kudus itu pribadi. Saya tadi sudah ngomong ya. Jadi seringkali kita ngerasa Roh Kudus itu kayak awang-awang gitu ya. Kayak Casper mungkin ya. Hantu yang baik. Bukan ya. Roh Kudus itu pribadi. Dia ada di dalam kita dan dia pribadi. Apa buktinya? Nah, kita buka di Efesus 4 ayat 30. Ini yang menarik. Seringkali ada begitu banyak anak Tuhan gak ngerti. Efesus 4 ayat 30. Oke, saya bacakan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Di versi The Message dikatakan gini. Don't grieve God. Don't break his heart. His Holy Spirit moving and breathing in you is the most intimate part of your life, making you fit for himself. Diperjelas bahwa Roh Kudus ada di dalam setiap kita. Makanya digambarkan oleh Alkitab, jangan mendukakan. Gak bisa ya kita mendukakan misalnya keyboard ini didukakan, gak bisa ya. Ini namanya siapa? Regina ya. Regina mencetnya kekerasan gitu ya, terus dia sakit gitu. Gak bisa ya kan. Benda mati gak bisa didukakan, betul ya. Benda mati gak bisa nangis gitu. Mungkin saya duduk ini terus, pantatnya bau terus nangis sofanya, kan gak bisa ya. Gak bisa, benda mati gak bisa didukakan. Artinya kalau Alkitab menggambarkan bahwa Roh Kudus itu bisa didukakan, dia adalah pribadi. Keren ya penggambarannya. Artinya kalau pribadi, kita seharusnya membangun hubungan dengan dia. Nanti saya akan bahas ini teman-teman. Oke? Ini fakta yang mungkin teman-teman selama ini gak ngerti gitu ya. Tapi dia adalah pribadi. Fakta selanjutnya. Nah ini. Tujuan dicurahkannya Roh Kudus itu bukan untuk kita. Loh, tadi katanya Roh Kudus curahkan untuk saya gitu. Nah iya, tapi tujuannya bukan hanya untuk kita teman-teman. Tapi untuk apa? Kembali ke Kisah 1 ayat 8. Untuk kita bergerak, untuk kita bersaksi. Jadi bukan hanya tentang, supaya saya kuat. Supaya saya aman. Supaya saya terus bahagia. Bukan teman-teman. Tujuan akhir dari pencurahan Roh Kudus adalah supaya anak-anak Tuhan itu bergerak. Supaya anak-anak Tuhan itu bersaksi. Saya kembalikan ke contoh yang tadi tentang Petrus. Dia bukan hanya untuk menunjukkan, saya kuat, saya bisa bicara. Bukan. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi dia bersaksi tentang Yesus. Dan dia menobatkan begitu banyak orang. Seharusnya kehidupan kita anak-anak Tuhan seperti itu. Ketika Roh Kudus diaktifkan dalam kehidupan kita, ada kerinduan, ada sebuah belas kasihan yang mengalir. Amin. Itu yang seharusnya terjadi. Dan fakta yang terakhir, yang keenam, Roh Kudus akan mengarahkan kita kepada kebenaran, yaitu Yesus sendiri. Coba buka Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Saya bacakan.
Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya lanjutkan ke 14. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi seharusnya ketika Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, dia akan mengarahkan kita kepada pribadi Yesus. Ingat, Allah kita Allah Tritunggal, mereka tidak terpisahkan. Jadi bukan berarti kita hanya menyembah Allah Roh Kudus, terus kita mengabaikan yang lain. No, dia akan mengarahkan kita kepada pribadi Yesus yang sudah mati buat kita. Jadi ini adalah beberapa fakta teman-teman tentang Roh Kudus. Nah sekarang saya akan masuk ke temanya. Wah dari tadi baru prolog ya. Enggak ya. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam setiap kita? Yang pertama, buang semua beban dosa teman-teman. Ya, saya kembali lagi ke dasar ini. Buang semua beban dosa. Kenapa? Karena dosa itu yang merintangi kita untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Termasuk pribadi Roh Kudus. Mari kita buka di Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2. Saya bacakan ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kalau kita sudah sadar bahwa pribadi itu ada di dalam setiap kita. Jangan membuat dia terpisah dari kita teman-teman. Caranya apa? Buang dosamu. Apa hari-hari ini yang mungkin membuat kita menjauh dari Tuhan? Lepaskan itu. Oke? Itu supaya Roh Kudus bisa menguasai kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, nah Roh Kudus memang ada di dalam setiap kita, tapi kita harus aktivasi. Oke? Saya suka pakai kata aktivasi. Teman-teman pasti terbiasa dengan kata-kata itu ya. Semuanya pakai handphone kan? Kita kalau beli kartu telepon, ya misalnya saya beli satu merek tertentu gitu ya, saya masukkan ke dalam, tapi saya belum aktivasi. Bisa nyala nggak? Nggak bisa ya. Mau sampai ayam tumbuh giginya 15, nggak bisa nyala itu HP ya. Saya harus aktivasi dulu. Saya harus activate. Tapi sudah ada di dalam nggak? Sudah. Sama teman-teman. Roh Kudus itu sudah ada di dalam setiap kita. Tuhan janjikan, iya. Tapi kita harus aktivasi Roh Kudus itu. Nah, bagaimana caranya? Ini dia. Selain menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya pastikan teman-teman di sini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cara mengaktifkannya adalah dengan kerinduan kita untuk bersekutu dengan Dia. Saya ulangi sekali lagi. Cara untuk mengaktifkan Roh Kudus adalah dengan penuh kerinduan untuk bersekutu dengan Dia. Saya masih ingat waktu di satu ibadah pencurahan juga di gereja saya. Salah satu pemimpin saya tuh ngomong seperti ini. Level kekosonganmu akan menentukan level kepenuhanmu. Wow. Keren ya, saya ulangi sekali lagi. Level kekosonganmu akan menentukan level kepenuhanmu. Seberapa kita kosong dan merindukan pribadi Roh Kudus, sebesar itu juga dia akan memenuhi setiap kita. Jadi ayo teman-teman yang di rumah. Hari-hari ini mungkin ada banyak hal yang membuat kita distracted. Kalau bahasa saya ya, kita terdistract dari semua hal yang berbau Tuhan mungkin ya. Dengan pribadinya kita malah cari yang lain, kita sibuk main game mungkin ya. Kita sibuk ngapain, nonton drama Korea mungkin ya. Sampai akhirnya kita lupa ada satu pribadi di dalam setiap kita. Yang dia terlebih rindu untuk membangun hubungan dengan kita. Nah, kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus ketika kita menanti-nantikan dia. Nah tapi ya tuh seringkali kita gak bisa activate. Kenapa? Karena kita sudah penuh. Penuh dengan dosa, penuh dengan mungkin kepahitan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekecewaan. Karena terlalu penuh akhirnya kita gak bisa kosong dengan pribadi Roh Kudus. Kita gak bisa merindukan dia. Jadi ayo teman-teman, sekali lagi, rindukan dia. Amin. Aktifkan Roh Kudus itu dalam kehidupanmu. Nah, salah satu tanda bahwa Roh Kudus aktif dalam kehidupan kita adalah apa? Ya, salah satunya ketika kita dibaptis Roh Kudus adalah berbahasa roh. Tapi nggak hanya berbahasa roh, tapi ini bicara tentang karunia roh. Dicatat aja di 1 Korintus 12 ayat 1-11. Seharusnya ketika Roh Kudus itu sudah aktif dalam kehidupan kita,
ada karunia roh yang keluar dari hidup kita. Oke, jadi yang pertama, buang semua beban dosa. Yang kedua, mari kita aktifkan. Yang ketiga, saya tadi bilang bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Artinya apa? Kita harus maintain hubungan kita dengan Roh Kudus. Amin. Saya nggak tahu bagaimana dengan teman-teman di rumah, bagaimana saat teduh teman-teman, bagaimana waktu-waktu sendiri dengan Tuhan. Tapi saya mau ajak teman-teman, yuk di waktu-waktu sekarang dengan waktu yang begitu banyak, gunakan waktumu dengan baik. Oke? Sama dengan Alkitab ngomong bahwa pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Pergunakan waktu kita dengan baik, teman-teman. Bersekutu dengan Dia, rindukan Dia. Izinkan Roh Kudus untuk aktif dan menguasai kehidupan kita. Dan maintain hubungan itu. Amin. Yang terakhir, nah ini, izinkan diri kita untuk dipimpin, untuk bergerak. Saya tadi sudah ngomong faktanya bahwa Roh Kudus dicurahkan bukan hanya untuk kita kuat, tapi untuk kita bergerak. Saya nggak tahu teman-teman perhatikan atau enggak, di sekitar kita itu banyak yang keadaannya lebih mungkin tidak baik dari kita. Betul? Kita mungkin di rumah masih bisa makan dengan enak gitu ya, 3 kali sehari kita masih bisa, ya kayak tadi saya bilang masih bisa main game gitu ya. Saya suka main game by the way. Saya suka main game juga gitu ya. Masih bisa main game, masih bisa nonton gitu ya, masih bisa nonton Netflix gitu mungkin. Tapi di luar sana ada begitu banyak orang yang mereka kehilangan pekerjaannya. Mereka bahkan nggak tahu mereka bisa makan atau enggak. Nah, saya kembali ke poin yang tadi. Minta Roh Kudus untuk pimpin supaya kita bergerak. Ini bukan hanya bicara tentang menjangkau orang yang terhilang. Enggak, teman-teman. Tapi ingat bahwa kita adalah representasi kasih Tuhan di dunia ini. Amin. Tuhan pingin kita ini peduli dengan yang lain. Artinya bahkan di saat-saat seperti ini seharusnya kita anak-anak Tuhan bergerak. Halo? Harusnya kita bergerak. Buka matamu, buka telingamu. Lihat orang-orang di sekelilingmu. Mungkin itu teman sekolahmu yang butuh bantuan. Mungkin butuh bantuannya bukan masalah uang ya. Mungkin sometimes kita hanya perlu tanya kabarnya. So many things. Intinya satu teman-teman. Sadari bahwa Roh Kudus itu ada di dalam dirimu. Dia adalah sumber kekuatan setiap kita. Tapi bukan hanya untuk itu. Dia mau kita dikuasai untuk kita bergerak. Untuk kita menunjukkan kasih Tuhan buat orang lain. Amin. Untuk itulah anak-anak Tuhan. Setiap kita itu dipanggil. Jadi mari. Ambil waktu. Bersekutu dengan Dia. Dan izinkan Dia untuk menuntun setiap kita. Sebelum kita tutup hari ini. Saya mau kita nyanyikan satu lagu. Mungkin lagu ini lagu yang jarang dinyanyikan ya. Tapi kata-katanya bagus sekali. Ya, judulnya adalah Tuntunan Ilahi. Mari sama-sama dengan lagu ini. Kita mau minta Tuhan untuk aktifkan Roh Kudus itu. Kita mau minta Roh Kudus untuk tuntun setiap kita, untuk menguasai setiap kita. Mari ambil waktu. Mari bersekutu dengan Roh-Nya. Oh Yesus Tuhan, oh Roh Kudus, kami merindukan-Mu. Oh Haleluya.
waktu-Mu Roh Kudus penuhi. Mari rindukan Dia. Setiap hati yang haus akan-Mu. Mari lakukan perkara yang luar biasa dengan Dia. Lakukan perkara yang mustahil. Kuasai setiap kami Roh Kudus. Setiap hari bergerak dengan ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari bergerak dengan ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari bergerak. Sekali lagi mari kita katakan, ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Oh, dengan tuntunan-Mu Tuhan. Oh, kami merindukan-Mu. Mari ambil waktu teman-teman. Mari cari wajah-Nya. Mari rindukan pribadinya. Seberapa besar engkau merindukan Dia, sebesar itu Dia akan memenuhi engkau. Kaulah sumber kuat kami, oh Roh Kudus, penuhi setiap kami. Oh, haleluya. Kuralama syararara. Oh, haleluya. Penuhi setiap kami. Terima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan. Sekarang kami tahu Tuhan bahwa pribadi Roh Kudus itu ada di dalam setiap kami Tuhan. Kami gak perlu takut, kami gak perlu terseret dengan keadaan di sekitar kami hari-hari ini Tuhan. Tapi kami mau berdiri teguh Tuhan. Bahkan Roh Kudus kuasai setiap kami dan pakai setiap kami untuk bergerak. Kepada siapa kami hari-hari ini harus bergerak Tuhan untuk menyampaikan kasih-Mu, untuk menolong setiap mereka. Pakai setiap kami Tuhan. Mungkin kami masih muda Tuhan, tapi kami percaya sama seperti Engkau memakai Daud di masa mudanya Tuhan. Amin. Engkau bisa memakai setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat penolong yang telah Engkau kirim buat setiap kami. Maka ada satu jaminan Tuhan bahwa kami gak pernah sendiri Tuhan. Engkau ada dengan setiap kami. Terima kasih Bapa. Materaikan firman-Mu dan biarkan setiap kami anak-anak Tuhan melewati masa-masa ini dengan semakin kuat setiap harinya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih boleh menjadi orang anak-anak muda yang kuat. Percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk kami boleh menjadi kuat. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau kuatkan kami Tuhan. Untuk kami boleh bertahan Tuhan. Engkau kuatkan aku bertahan. Kau
kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapkan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Firman Tuhan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Teman-teman percaya, firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita, Roh Kudus itu akan menolong kita, menghibur kita, memberikan kekuatan kepada kita. Hanya perlu aktivasi dari diri kita, sebuah penerimaan dari diri kita. Apakah kita mau menerima dengan hati? Apakah kita mau membuka hati? Mari jangan lewatkan momen ini teman-teman semua. Mari buka hatimu, mari buka pikiranmu untuk kau diterima, untuk kau menerima sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan dulu. Jangan pernah lewatkan ini teman-teman. And if you miss it teman-teman, jika kau melewatkan, tidak akan ada kesempatan kedua. Bisa jadi semua terlambat. Tapi percayalah teman-teman, jika engkau membuka hatimu, jika engkau mengaktifasi dirimu, izinkan Roh Kudus itu boleh bekerja dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman. Terima kasih buat segala yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan anak-anak. Kalau sampai hari ini kami masih boleh melihat kuasa-Mu dinyatakan bagi anak-anak-Mu, sekalipun dalam keadaan yang sulit hari-hari ini Tuhan. Pikiran kami yang teralihkan dengan segala hal sehingga membuat kami menjadi lupa ada pribadi yang luar biasa yang selalu menolong kami. Tuhan, tolong kami. Kembalikan kami ke dalam jalan itu Tuhan. Buka hatimu teman-teman. Izinkan Roh Kudus boleh mengambil alih bagian dalam hidupmu. Dan lihatlah pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa sedang dikerjakan atasmu. Hamba berdoa untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Tuhan, jamah mereka, urapi mereka, pimpin mereka, hingga mereka boleh melihat kuasa-Mu Tuhan. Dalam apa yang mereka kerjakan hari-hari ini di rumah, di sekolah, dimanapun mereka berada Tuhan. Tugas-tugas, ujian-ujian semua yang dikerjakan dari rumah. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka semua. Urapan Tuhan menuntun mereka semua, mereka boleh menjadi orang-orang, anak-anak yang lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Dan kami percaya untuk hari-hari ke depan, Roh Kudus akan terus memimpin hidup kami. Ya, ketika kami mengaktifasi diri kami untuk dipimpin oleh Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Sebuah cinta kasih dan rahmat yang diberikan bagi setiap kita.
Dan anugerah yang diberikan bagi setiap kita akan memberikan kita damai sejahtera dan kekuatan baru. Dan apapun yang dikerjakan, dilakukan semuanya Tuhan buat berhasil. Karena Tuhan bersama dengan kalian. Jangan pernah lupakan bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah terlambat. Pertolongannya tidak akan pernah terlambat buat setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini akan tercurah bagi setiap anak-anak Tuhan yang benar-benar percaya bahwa Tuhan akan menolong hidup mereka. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati teman-teman yang ada di rumah. Sampai berjumpa hari-hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati.